Selamat datang Ibu Mutia Hatta. Kebetulan acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu untuk mewakili dari keluarga Bung Hatta, di mana kita menggunakan rumah Ibu dan keluarga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini kerabat ya, sahabat-sahabat saya semuanya seperti keluarga sendiri. Tapi kita juga adalah tokoh-tokoh yang ada. Apa kabar? Kita adalah keluarga antropologi yang tersebar di seluruh Indonesia dan dengan pengalaman masing-masing yang kaya, dan saya mau menyambut sebagai tuan rumah. Jadi saya salah satu antropolog, dan teman-teman antropologi minta ingin menyampaikan seruan keprihatinan dalam konteks melihat bagaimana perjalanan negara ini dikelola. Ya, sebagai antropolog kita tidak bisa tinggal diam, dan tentu nanti ada pernyataan itu. Saya hanya mau menyampaikan bahwa pertama saya dan adik saya Lida diminta untuk bolehkah ini disampaikan di rumah sini, di rumah di Penegoro 57, tempat ayah saya ketika di Jakarta sebelum kemerdekaan. Dari sini juga memproklamasikan kemerdekaan, dan kemudian sampai akhir hayat beliau di sini 1980 meninggal. Nah, jadi kenapa saya tanyakan kenapa, alasannya ya karena Bung Hatta adalah orang yang paling lurus yang melihat sebagai pejabat yang tokoh nasional, wakil presiden, proklamator kemerdekaan Indonesia yang selalu bekerja sama kata dan perbuatan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu dari muda sampai akhir hayatnya apa yang dikatakan selalu konsisten yang dilakukannya. Ya, beliau tidak berjanji kalau tidak merasa tidak bisa memenuhinya. Nah, kemudian juga di dalam melaksanakan pemerintahan dimulai dari perjuangan beliau menanamkan ide kemerdekaan waktu di Perhimpunan Indonesia, kemudian juga berjuang Vendigul dan Banda Neira, kemudian di BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, memberikan masukan yang penting bagi pasal-pasal maupun ayat yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, juga beberapa susunan alinea dan sebagainya. Beliau menyumbangkan pikiran, dan saya lihat adalah Bung Hatta itu orang yang mencintai tanah air dan bangsa dan konsisten sampai akhir hayatnya menginginkan Indonesia maju. Dan bagi beliau Indonesia, pemerintah Indonesia harus membangun rakyat Indonesia dan mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dan kemudian bangsa Indonesia harus dikelola bahwa negara kita ini adalah negara pengurus, bukan negara kekuasaan. Kita harus membuat rakyat Indonesia bersatu, jadi merdeka, berdaulat, bersatu menuju masyarakat adil dan makmur. Maka kementerian yang pertama itu bukan Kementerian Ekonomi, tapi Kementerian Kemakmuran, dan juga adil dan makmur itu beliau tekankan sepanjang hidup. Nah, juga beliau menginginkan Indonesia rakyatnya bahagia. Ya, bahagia itu bukan karena kaya, tetapi karena sejahtera, karena keamanannya terjamin. Dan kemudian juga ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak punya karakter bangsa kita tidak punya karakter bangsa yang tangguh untuk bisa mandiri, menjadi tuan di negerinya sendiri, dan tidak
rendah diri terhadap bangsa lain. Nah, itulah ciri Bung Hatta yang ternyata cocok bahwa kita membutuhkan pemimpin seperti itu pada masa kini. Karena itulah keprihatinan yang dirasakan oleh kami para antropolog sampai pada hari ini itu teman-teman saya semua bersepakat untuk memberikan seruan keprihatinan. Mudah-mudahan ini menjadi satu pesan yang sangat diperhatikan oleh semua bangsa kita, yang tua sampai yang muda, dan untuk itu bisa membuat pemilu kita berjalan dengan baik sesuai dengan kita mencari orang yang paling mendekati sosok Bung Hatta yang betul-betul ingin bangsanya maju dan selalu sama kata dan perbuatan dalam hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mutia selaku perwakilan dari keluarga Bung Hatta dan tuan rumah. Sekarang kita masuk ke acara inti, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kerabat semua. Izinkan saya memperkenalkan satu persatu perwakilan dari organisasi dan yang akan menjadi pembicara dalam acara seruan ini. Yang pertama saya undang Ibu Suraya Afif dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia atau AAI. Silakan duduk, Kak Sur. Kemudian yang kedua saya undang Bapak Mulyawan Karim, Mas Muke, dari Forum Komunikasi Antropologi, Forum Kajian Antropologi Indonesia atau FKAI. Silakan. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu Mbak Teh Rina Hermawati, mewakili Asosiasi Departemen dan Jurusan Antropologi seluruh Indonesia, tapi kebetulan beliau berhalangan. Dan organisasi yang keempat yang mendukung seruan ini adalah dari Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia yang diwakili oleh Sabita Putri. Sabita, silakan duduk di sini. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan masing-masing dari perwakilan organisasi untuk menyampaikan seruannya. Mas Muke. Terima kasih, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama ini saya akan mengawali menyampaikan seruan keprihatinan kita yang nanti kemudian kita akan bergantian dilanjutkan oleh Mbak Suraya dan juga oleh adik Sabita Putri. Oke, jadi resminya dan formalnya seruan kita itu adalah sebagai berikut. Seruan keprihatinan masyarakat antropologi Indonesia. Pesan keteladanan membangun demokrasi yang berdaulat dan bermartabat. Ini bukan kali pertama kami, para antropolog Indonesia, berkumpul untuk menyatakan keprihatinan atas dinamika sosial politik yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat keindonesiaan. Maklumat kedaruratan pernah kami suarakan 8 tahun silam. Tepatnya pada 15 Desember 2016. Ketika itu kami menyampaikan pernyataan keprihatinan atas merebaknya dalam masyarakat sikap intoleran dan kecenderungan penggunaan kekerasan dalam menyikapi perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan juga perbedaan pandangan. Hari ini kami berkumpul kembali untuk menyerukan keprihatinan atas situasi dan kondisi negara dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Kami sengaja berhimpun di rumah Bung Hatta ini karena beliau kami nilai sebagai sosok pemimpin dan negarawan pemberi tauladan. Tauladan bagaimana cara berpolitik yang santun, bermartabat, yang dilandasi kerendahan hati, cara berpolitik yang tidak melihat kekuasaan dan jabatan sebagai sesuatu yang dapat digunakan secara semena-mena.
sayang semua pelajaran dan keteladanan yang berkenaan dengan nilai-nilai yang memuliakan sifat kejujuran, keadilan, sikap sportif, kesantunan, dan cara berpolitik yang bermartabat yang telah diberikan oleh Bung Hatta dan para tokoh pendiri bangsa lainnya, kini seperti telah sirna. Terima kasih. Silakan lanjut aja ya. Seruan keprihatinan. Kami prihatin menyaksikan lunturnya etika, moral, nilai kejujuran dan integritas berbangsa dan bernegara yang seyogyanya dijunjung tinggi. Kami prihatin melihat munculnya praktik yang menormalkan politik kekerabatan dengan memanipulasi peraturan perundangan yang merusak nilai-nilai dasar demokrasi. Kami prihatin akan banyaknya elit politik yang mereduksi demokrasi hanya sebatas strategi berpolitik yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Kami prihatin atas perilaku politik transaksional uang dalam meraih kekuasaan. Kami prihatin akan terjadinya manipulasi aturan-aturan hukum sebatas untuk memperoleh kekuasaan. Kami prihatin dan gusar atas terjadinya berbagai tindakan yang melegitimasi penyalahgunaan sumber daya negara, termasuk bantuan sosial, untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Kami prihatin dan gusar atas terjadinya pelemahan secara sistematis lembaga-lembaga negara demi berbagai kepentingan politik kelompok tertentu. Kami prihatin akan adanya usaha-usaha melegitimasi politik uang yang dipraktikkan secara vulgar tanpa malu-malu lagi. Kami prihatin atas adanya kenyataan bahwa korupsi malah dijadikan alat dan strategi untuk meraih kekuasaan. Kami prihatin menyaksikan hilangnya budaya malu yang dipertontonkan oleh sebagian elit politik kita saat ini dan meluasnya budaya arogansi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan dan demokrasi. Selanjutnya saya akan membacakan seruan rekomendasi. Jadi persoalan carut marutnya kondisi demokrasi kita saat ini perlu kita segera cari bersama solusinya. Di penghujung masa kampanye ini, masyarakat perlu tetap bersikap kritis dan terus mengawali nilai-nilai etik dan moral para calon presiden dan wakil presiden serta calon-calon legislatif agar pemilu 2024 dapat berlangsung secara jujur dan adil. Presiden, para pejabat negara, serta para calon wakil rakyat harus menjadi sosok suri tauladan dengan mengaktifkan nilai-nilai kejujuran dan kepatutan yang menjunjung tinggi moral luhur dalam demokrasi. Bukan justru menimbulkan kerancuan dan kebingungan akan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk dalam praktek budaya demokrasi kita. Kami menyerukan agar semua pihak kembali pada jati diri kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi etik dan moral dalam berpolitik. Kita tidak boleh lupa pada cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa. Para martir reformasi tidak boleh mati sia-sia. Kita wajib menagih utang untuk mengadili para pelanggar HAM yang masa lalu dan meminta pertanggungjawaban mereka yang telah membunuh dan menghilangkan jasad para pejuang reformasi. Hari-hari ini kita menghadapi pertarungan nilai yang akan menentukan jati diri kita sebagai bangsa di masa depan. Apa yang akan terjadi pada generasi penerus dan anak-anak cucu kita kelak jika hari ini kita tidak mewariskan keteladanan yang dilandasi etika dan moral kejujuran, kesederhanaan, dan nilai-nilai dasar hak asasi manusia agar dapat menjalani politik secara terhormat. Pemilu
seharusnya tidak hanya dilihat sekedar ajang politik untuk meraih kekuasaan, tapi terutama sebagai sarana pendidikan karakter bangsa. Kita tengah menghadapi lagi masa darurat kebangsaan dan keindonesiaan. Jakarta, 9 Februari 2024, atas nama seluruh warga masyarakat antropologi Indonesia, Asosiasi Antropologi Indonesia, Forum Kajian Antropologi Indonesia, Asosiasi Departemen dan Jurusan Antropologi seluruh Indonesia, dan Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia. Demikian, saya serahkan kembali kepada MC. Baik, boleh tepuk tangannya. Terima kasih Sabita, Kak Suraya, Mas Muke, dan mungkin Mbak Tehrina yang kebetulan tidak bisa hadir hari ini karena sudah memberikan pernyataan, memberikan seruan terhadap situasi yang sedang berkembang akhir-akhir ini di negeri kita. Selanjutnya sebenarnya saya mempersilahkan dari pihak media kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Mas. Perkenalkan dari mana dan pertanyaannya kepada siapa gitu ya Mas ya. Poin yang pertama sebetulnya yang mau ditanyakan ini kan makin banyak sebetulnya suara-suara dari kalangan akademisi. Kemarin juga ada mahasiswa yang menyerukan memberikan semacam warning lah, semacam alarm kepada pemerintahan sekarang di masa menjelang masa pencoblosan ini. Tapi pertanyaan mendasarnya kenapa baru sekarang teman-teman antropologi menyampaikan suara ini, momennya itu sudah kurang dari 1 minggu sebelum masa pencoblosan 14 Februari itu pertama. Yang kedua, apakah ini untuk penegasan saja, apakah seruan yang disampaikan hari ini terkhusus hanya kepada Presiden Joko Widodo dan apakah base-nya itu hanya dari momen pemilu ini saja atau sebetulnya udah ada sejak lama yang dicermati oleh teman-teman antropolog. Kemudian yang ketiga, akan ada pertanyaan mungkin kenapa dari kalangan teman-teman antropologi ikut bersuara juga di sini, apa kaitannya dengan hiruk pikuk pemilu sekarang dengan apa yang menjadi concern bagi teman-teman antropologi. Terima kasih. Terima kasih Mas. Saya mungkin bisa meminta tolong Kak Suraya dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Buka ya. Silakan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ini penting disampaikan ya. Jadi kami sebenarnya sudah concern sejak lama. Ya. Tapi kan membacakan seperti ini perlu momentum yang tepat ya. Jadi yang kami lihat tidak, ini bukan untuk seseorang saja. Ya. Karena yang kami concern adalah ketika praktek budaya berdemokrasi itu berjalan ke ruang rel, ya, maka semua kita bertanggung jawab. Karena dalam antropologi yang namanya praktek, satu budaya praktek, itu bisa berlaku karena komunitasnya mengiyakan. Nah, oleh sebab itu kita bertanggung jawab untuk mengembalikan ke praktek yang menurut kita ya. Dalam hal ini kita menyampaikan beberapa concern ya. Kembalilah kepada jati diri. Jadi di sini antropolog itu berperan. Karena buat antropolog sebuah praktek budaya itu bukan hanya dilakukan oleh person-person tertentu saja. Tapi didukung oleh sebuah kelompok yang menggiring kepada praktek itu. Nanti Pak Laksono bisa menjawab sebenarnya dan teman-teman yang lain ya. Jadi itu yang menjadi concern kami sebenarnya. Kami ingin praktek ini berubah. Dan untuk berubah kita perlu bersama-sama merubahnya. Ya. Jadi bukan untuk person-person tertentu yang bukan itu. Tapi kami melihat ini kok kemarin-kemarin itu kami berharap ada perubahan gitu. Sekarang ini kok semakin dinormalkan, semakin dianggap itu sesuatu yang pantas gitu. Itu yang kami concern sebenarnya. Jadi kenapa ini kami lakukan sekarang? Bukan berarti kami tidak concern dari dulu.
Ya, tapi kembali lagi, kami melihat ini momentum yang tepat dan ini sesuatu yang terus akan kita suarakan baik di kelas, baik di luar kelas, baik di kampus maupun di luar kampus. Saya kira itu, dan kira-kira ada yang mau nambahin, silakan Mas Muke atau yang lain. Terima kasih. Tapi saya kira nanti para senior kita ini perlu juga menyempurnakan apa yang sudah kita nyatakan tadi. Tapi saya hanya mau menggarisbawahi apa yang sudah dikatakan Bu Suraya tadi, bahwa memang kalau ditanya kok baru sekarang, saya kira ini juga selaras dengan harapan masyarakat luas juga gitu loh. Kita masih berharap ada perubahan in the last moment gitu loh. Ini jangan-jangan hanya permainan sesaat, kemudian kita akan kembali lagi. Tapi sekarang 5 hari sebelum kita pencoblosan, kok malah yang terjadi bukan justru hal yang sebaliknya gitu. Makin memperkuat tindakan-tindakan atau perilaku yang bukan soal benar atau salah secara legal formalnya, tapi baik buruknya gitu loh. Bahwa kemudian ada kilahan-kilahan bahwa loh ini kan tidak melanggar hukum. Ya hukum itu mungkin benar, tapi kan harus dipertanyakan baik atau tidak ini. Benar atau tidak secara etik. Itu yang saya kira utamanya yang harus diperhatikan. Dan kita, para antropologi memang kita bermain di tataran itu ya. Di tataran nilai-nilai. Bukan, jadi pemilu ini sebetulnya bukan pertarungan kita memilih tokoh atau calon presiden dan para wakil rakyat kita. Tapi ini adalah pertarungan kita melawan yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ini adalah pertarungan nilai dan saya kira itu yang sedang kita hadapi dan itu yang kita harapkan dan terus akan kita perjuangkan sekarang pada saat pemilu maupun setelahnya. Jadi kira ini sebuah gerakan atau sebuah perjuangan yang akan terus berkelanjutan. Saya kira itu aja kalau dari saya, tambahannya sedikit. Mungkin Pak Laksono bisa bantu. Silakan Mas. Oh, Mas Lak, silakan. Ya, baik. Mengapa saat ini? Itu kan pertanyaan kita. Tapi bagi antropologi, persoalan ini bukan saat ini. Antropologi lahir dari rahim komunitas. Komunitas yang baik menghasilkan antropolog yang baik. Jadi sejak awal bahkan pendiri antropologi Indonesia, almarhum Profesor Kunchara-Ningrat, minta kepada antropologi agar mendampingi bangsa Indonesia ini ya, ketika setelah kemerdekaan mengalami krisis akulturasi. Ya, antropologi terus mengawal agar bangsa Indonesia mampu memitigasi tekanan perubahan-perubahan nilai ya, yang menyebabkan krisis. Ya. Krisis itu artinya kita tidak memiliki apa-apa lagi untuk merespon situasi. Nah, antropologi tentu saja ada pada posisi yang posisi tertantang sangat hebat ketika masa-masa seperti ini. Ya, ketika tadi disampaikan ada pilihan nilai yang begitu tajam. Ya. Sementara kita semua terbiasa berbicara dari nilai yang ada di dalam komunitas, sedang ditaklukkan oleh struktur kekuasaan. Ya, suara komunitas itu suara yang belum terstruktur, itu adalah bahasa kasih sayang ibu kalau mau diibaratkan. Ya, ibu kebudayaan yang belum distrukturkan. Nah, itu subjek studi antropologi. Kita pergi jauh ke lapangan di pelosok-pelosok seluruh Nusantara, bertemu dengan suara dalam tanda kutip ibu pertiwi ya, yang belum terstrukturkan. Nah, penstrukturan ini kan melalui proses demokrasi yang harus jujur, adil dan sebagainya. Seluruh label bisa kita tempelkan, tetapi melalui proses yang berkarakter kebangsaan. Dan saya kira di tempat ini ya almarhum Bung Hatta ya, menekankan pentingnya pembangunan karakter ilmu antropologi termasuk di dalam keilmuan di seluruh perguruan tinggi diharapkan ya melahirkan
anak-anak negeri yang berkarakter, bukan yang ahli ini itu. Jadi pendidikan tinggi itu melahirkan orang yang berkarakter. Keahlian bisa kita dapatkan dengan cepat, apalagi hari ini ada YouTube ya, ada universitas YouTube, ya kita bisa belajar apa saja skill ya. Tetapi karakter hanya bisa dilahirkan oleh kasih sayang ibu. Masuk ke dalam tubuh kita lewat proses embodiment namanya ya. Bisikan ibu sejak anak di dalam rahim sampai seterusnya sangat kuat. Ibu seringkali terpaksa mengalah karena kekuatan struktur hubungan dia dengan suami, dengan ayah, dengan komunitas formal yang hingga hari ini belum setara betul secara gender ya. Jadi kita masih dalam perjuangan bagaimana suara hati itu bisa direkognisi dan diapresiasi secara baik. Nah, peristiwa-peristiwa terakhir ini memang harus kita akui ya, menjadi pemicu bagaimana nilai-nilai yang betul-betul manusiawi gagal kita apresiasi. Ya, orang tidak bisa lagi membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Ini gawat sekali. Ini krisis yang bukan hanya diramalkan, tapi fondasional yang dikatakan oleh almarhum Profesor Kuncana Rengat di dalam disertasinya tahun 59. Jadi sudah berapa tahun itu? Hampir 70 tahun ya. Hampir 70 tahun yang lalu kita berjuang itu. Ya. Dan mohon dimengerti, jurusan antropologi itu jurusan terkecil yang ada di Indonesia saya kira. Ya. Jumlah mahasiswanya saya kira hanya beberapa ribu hari ini. Saya ingat pada usia saya tahun 70-an, mahasiswa antropologi UI saja hanya 4 orang. Ya. Itu satu angkatan 4 orang. Ya. Kami di UGM 28, tetapi kemudian ditutup lagi UGM. Jadi perhatian nasional pada Ibu Pertiwi, dalam pengertian ini, budaya yang memberikan karakter nyaris tidak ada. Semua dilarikan kepada persoalan investasi ekonomi, hanya perut masing-masing. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jawaban agak teoretik begitu ya. Yang praktis-praktis tadi sudah disampaikan. Ya baik, nanti kita lihat ada pertanyaan apa lagi. Saya minta generasi muda untuk juga bersuara. Selamat pagi. Saya di sini mewakili sebagai perwakilan perempuan antropolog dan generasi muda antropolog Indonesia. Sebenarnya selama ini menurut saya antropolog bukan diam ya, karena selama ini pun saya melihat, saya terutama dosen-dosen saya juga teman-teman saya di luar sana juga banyak yang sudah menyerukan dalam bentuk tulisan. Mungkin cara komunikasi kami selama ini melalui tulisan, dan tulisan itu bukan 1-2 saja yang terpublish, tapi banyak. Dan dari tulisan-tulisan di situ sebenarnya terlihat bahwa memang kami cukup gusar terhadap apa yang terjadi sekarang, terutama terkait etika dan moral yang rasa-rasanya sudah hilang dari politik di Indonesia. Dan menurut saya seruan hari ini dibuat di rumah Bung Hatta pada pagi hari ini itu menjadi titik puncak rasa gusar kami, rasa muak kami terhadap hal tersebut, terhadap terjadinya penyelewengan segala macam peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Jadi menurut saya memang mungkin terlihat terlambat, tapi tidak ada kata yang terlambat karena kita masih punya 5 hari ke depan untuk memilih dan menentukan bagaimana nasib bangsa kami semua, kita semua ke depannya. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Suraya juga, bahwa mungkin ini adalah momentum yang pas untuk memberikan suara dan membuat orang-orang di sekitar kami juga berpikir
mengenai bagaimana bangsa kami, bangsa kita semua ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Ada? Oh ya boleh silakan. Tapi agak ke situ. Sorry. Menindaklanjuti tadi, karena ada beberapa pihak terutama dari perwakilan pemerintah yang sudah bersuara dengan banyaknya seruan-seruan dari kalangan akademisi, kemarin mahasiswa, dan dianggap bahwa ini ada semacam skenario. Ada skenario untuk hal-hal tertentu lah yang dipandang oleh beberapa pemerintah, itu pun juga sudah disampaikan kepada media waktu itu. Apakah gimana teman-teman antropolog merespons pernyataan itu atas seruan yang makin meluas dalam beberapa waktu belakangan ini? Lalu follow up berikutnya adalah kalau kemudian ini kan seruan sudah disampaikan hari ini dan ditujukan kepada kalangan politisi, terutama tadi udah menyebutkan nama presiden juga di situ. Seandainya seruan ini tetap tidak diindahkan, apa tindak lanjut teman-teman antropolog berikutnya? Biasa nih, kalau wartawan pertanyaannya pasti sulit-sulit ya. Jadi gini, ini seperti juga 8 tahun yang lalu, kami menyuarakan hal yang sama tentang intoleransi. Ya. Nah, 8 tahun yang lalu kan kita bersuara. Dan suara kita kebetulan pada waktu itu didengar. Ya. Dan ada perubahan signifikan. Ya. Nah, yang kami harapkan itu bukan sekedar kalau tidak didengar ya, buat kami itu bukan suatu soal mau didengar mau enggak, tetapi buat kami semua kita bertanggung jawab untuk memulihkan ini. Jadi bukan satu tokoh, dua tokoh yang kami sasar. Bahwa tokoh-tokoh tertentu kan tokohnya bukan hanya presiden saja. Ada tokoh politik, ada pemimpin partai, ada calon-calon legislatif, dan ada masyarakat pemilih. Semua punya peran masing-masing. Dan oleh sebab itu, ini kami punya tanggung jawab moral mengingatkan. Semua bertanggung jawab kalau ini kita tidak hasilkan di kemudian hari. Ya. Jadi siapapun nanti yang jadi presiden itu bukan tugas kami karena itu ada prosesnya. Tapi mohonlah, karena ini kita belum selesai kan gitu loh. Mohonlah dalam proses yang singkat ini berubahlah kita semua. Lakukan yang terbaik. Saya kira tidak ada kata terlambat. Jadi lakukan yang terbaik, sekecil apapun itu tetap punya makna. Jadi itu yang kita inginkan sebenarnya. Ya, jadi bukan kalau nggak didengar ya kami nggak kemudian harus didengar, enggak ya. Silakan kalau ini dirasa baik ya maka rubah. Kalau ini ada pihak-pihak yang merasa oh ini mau menyelewengkan, ya itu interpretasi yang kami nggak bisa kontrol ya. Tapi sekali lagi kami ingin jelaskan di sini. Tugas kami sebagai intelektual seperti yang sudah disampaikan adalah mengingatkan. Lakukan perubahan. Perubahan karakter penting dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh generasi muda. Generasi muda akan nanya, ini kok pada diam aja, padahal ada sesuatu yang harus kita suarakan. Jadi kami melakukan ini bukan hanya untuk diri kami ya masing-masing ya, tapi juga untuk generasi muda nih. Ya. Di kelas akan ditanya, ini Bu dosen dan Bu dosen harus berdiri ya. Ibu dosen atau Bapak dosen ini kok diam saja gitu lah. Nah, ini adalah tanggung jawab moral kita untuk mengatakan pada generasi muda, kita sudah bersuara. Tapi apa hasil dari suara kita ya tergantung dari apakah semua pihak melakukan sesuai dengan porsinya masing-masing. Saya kira itu kalau ada tambahan. Apa Mutia mau menambahkan? Boleh dikasih penjelasan ya, Bu Mutia ini seorang antropolog. Ya, jadi kenapa juga kami juga di sini antara lain karena
putri dari Bung Hatta ini juga seorang antropolog. Jadi guru besar antropologi. Jadi pantaslah Bu Mutia untuk bicara ya. Terima kasih. Ya, sebetulnya ini semua pemikiran antropolog di seluruh Indonesia ada di sini sekarang semua. Dan saya sendiri ada dua posisi sebagai anak Bung Hatta dan sebagai antropolog. Saya melihat bahwa kita sebetulnya bisa menjadi besar sejak sebelum ini, jauh sebelum ini, apabila kita konsisten menjalankan apa yang diinginkan para pendiri negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita negara multikultural yang sangat menghargai kebudayaan suku-suku bangsa yang banyak, dan itu adalah aset untuk menjadi bagian dari karakter bangsa kita yang harusnya mulia ya dari suku-suku bangsa itu. Tapi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi nilai budaya dan norma budaya kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai NKRI itu juga harus tetap dipegang. Tidak boleh, selama RI masih ada, kita tidak boleh, dan kita ingin RI itu selalu ada, kita tidak boleh meninggalkan. Dan inilah yang dilihat oleh antropolog, makin lama nilai budaya itu mundur. Norma budaya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebetulnya itu akhlak, ada yang mengatakan itu agama, bukan ya, akhlak yang harus dilakukan. Dan itu semua jelas para pendiri negara kita menyusun itu supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang jaya, supaya negara Indonesia diperhitungkan, dihormati di pergaulan internasional. Tetapi kita tidak melakukannya karena kita tidak menjalankan pesan itu dengan baik. Dan sekarang kita lihat hari-hari ini malah makin mundur. Malah tidak peduli siapa saja yang dipilih. Maka kembalilah memilih seperti tadi yang disampaikan. Keprihatinan itu harus disadari dan harus dipahami supaya kita memilih untuk negara kita supaya maju, untuk bangsa kita supaya maju, berkarakter kuat, karena kita mempunyai negara yang begini kaya SDM, SDA yang harus dijaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang luasnya 6 juta kilometer persegi, itu harus kita jaga baik-baik dengan karakter bangsa yang sesuai dengan yang dicita-citakan para pendiri negara dan yang secara konsisten dilakukan sampai akhir hayat oleh Bung Hatta, sama kata dan perbuatan. Terima kasih. Saya mau nambahin dikit aja ya. Antropolog itu tidak hanya ada di kampus, tapi juga ada di semua tempat, termasuk di pemerintahan. 3 calon itu ada antropolognya. Jadi kami mengharapkan peran antropolog mengingatkan. Dimanapun posisinya, antropolog harus menjadi orang yang mengingatkan pentingnya karakter, nilai, moral, dan keteladanan. Itu. Makasih. Iwan habis Ences, boleh? Habis Sally, terus Ibu Sally, terus Irwan. Ya. Silakan, boleh maju duluan. Terima kasih. Ya, saya sedikit saja karena tadi ada tantangan. Kalau tidak didengarkan bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi kami akan bersuara terus-menerus. Dan kebetulan pekerjaan saya adalah dosen, jadi jualan antropologi, tetapi juga sangat menghayati pekerjaan itu. Kita sudah lama menjalani pekerjaan tersebut. Jadi tanpa ada rame-rame pun sebetulnya dari hari ke hari kita menyuarakan itu ya, mengajak mahasiswa untuk berpikir luas, menghargai keragaman yang vertikal maupun yang horizontal, dan berbuat baik pada orang lain, begitu, berempati kepada orang lain. Nah, sebetulnya kita sudah merasa sejak beberapa waktu yang lalu pemerintahan ini itu kok mulai gitu ya, mulai ada pemusatan yang agak pemusatan kekuasaan yang agak makin cepat begitu terjadinya. Apa-apa dipusatkan, sampai kegiatan akademik pun penelitian dipusatkan gitu. Jadi mulai sebetulnya berontak-berontak nih dalam hati, dan mulai ngajak mahasiswa berpikir sebetulnya
menghasut mahasiswa di kelas. Coba kalian pikir, apakah pantas kita seperti ini? Nah, seperti itulah mungkin kegiatan kita sehari-hari ya, mengajarkan beberapa hal yang teknis antropologis, tetapi juga nilai-nilai itu, nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain itu sangat penting buat kami. Jadi kalau hari ini kita selesai bersuara, kalau ada yang mendengarkan dan mengubah sesuatu di negeri ini, syukur alhamdulillah, tetapi bila tidak, kita akan cerewet terus. Jadi minimal di kelas ya, tetapi kita berharap bahwa ada generasi lebih muda yang menghayati ini seperti Mbak Sabita tadi. Jadi demikianlah. Terima kasih sekaligus saya mengenalkan ya, barusan ini adalah Mbak Seli Riawanti, dosen di Unpad. Kemudian ada Prof. Laksono, beliau dari Ketua Dewan Etik. Oh ya, Ketua Dewan Etik, maaf. Ketua Dewan Etik dari Asosiasi Antropologi Indonesia. Ada Prof. Laksono, yang kebetulan hadir di sini dari UGM. Sekarang saya persilakan Irwan sekaligus sedikit mengenalkan diri, Wan, sebagai anggota AAI. Terima kasih, Mbak. Iwan Virus dari Forum Kajian Antropologi Indonesia. Sebetulnya saya ini menyimpulkan aja bahwa sebenarnya antropologi itu juga melahirkan orang-orang yang orang bilang belajar kebudayaan dan nilai. Tapi juga yang penting dari metode kami adalah melihat relasi-relasi sosial dan organisasi sosial. Karena disitulah sebetulnya yang kami temukan dengan cepat ketika turun lapangan. Nah, relasi sosial dan organisasi sosial adalah hal pertama yang paling disasar negara untuk dilemahkan. Oleh karena itu, antropologi biasa bekerja dengan NGO-NGO untuk memperkuat kembali relasi sosial yang hilang. Salah satu cara untuk membunuh relasi sosial adalah membius dengan kemajuan-kemajuan ekonomi dan uang. Padahal relasi sosial itu punya values powerful yang lain untuk kekompakan massa, untuk perlawanan, untuk protes, untuk kebahagiaan, untuk bicara hak. Jadi sebetulnya saatnya buat kita untuk lebih sering lagi sebagai antropolog untuk mengingat ada value-value non-economics yang penting dan bahkan jauh lebih penting. Dan bahwa itu yang paling sering tidak diperhatikan oleh negara. Jadi kita nggak bicara 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan, kita bicara bertahun-tahun membangun kebudayaan demokrasi. Bukan ritual-ritual pemilu-pemilu teknisnya, tapi kebudayaan demokrasi yang setiap jam, setiap hari kita harus perbaharui terus dan kita harus perbaiki. Terima kasih. Baik, apakah ada sudah cukup? Oh, silakan Pak Laks. Ya, saya hanya sedikit memberi tekanan saja. Mengapa hari ini dan selanjutnya tadi ya. Momen ini adalah momen yang sangat kritis karena kita melihat kegagalan respon struktural, itu bahasa teknisnya, respon kekuasaan atas suara bening dari kebudayaan, suara bening dari etika, moral, kehidupan bersama. Jadi kehidupan bersama itu tidak terbit atas perintah, tapi atas naluri yang disalurkan melalui suara bening. Tadi saya sudah katakan melalui suara bening seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya agar bisa hidup bersama secara lebih baik, lebih baik, lebih baik, bukan karena diperintah, tapi karena suara hatinya yang mendengungkan, ya, lebih penting mengapresiasi orang lain, menempatkan orang lain sebagaimana dirinya. Dan ini semua sekarang kita melihat kegagalan itu. Kegagalan bisa membedakan siapa saya, siapa kamu. Sehingga kita bisa menjalin tali silaturahim kebersamaan itu tadi. Jadi ini tantangan yang paling krusial bagi antropolog. Makanya kita menyerukan, menjerit lah, ya, menjerit, bagaikan ibu menjerit ketika anaknya ngaco, ya, begitulah kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Laks dengan sepatah dua patah kata tadi dari Prof. Laksono. Saya rasa acara ini kita tutup. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Mutia Hatta beserta keluarga Bung Hatta yang telah bersedia menerima kami berkumpul dan menyampaikan curhatan kami,
terhadap situasi yang ada sekarang ini. Dan kemudian teman-teman, kerabat, sahabat-sahabat antropologi yang sudah hadir turut mendukung seruan kami. Mudah-mudahan habis ini kita nggak ada dapat intimidasi ya. Pulang ke rumah dengan selamat, aman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.